Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia. Sebelumnya, perlu Anda ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime karena telah merusak tidak hanya keuangan negara dan juga potensi ekonomi negara, namun juga sudah merusak pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional negara. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu saja. Hal ini sudah dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan setiap individu sebagai masyarakat. Berikut adalah implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia berkembang 6 agama resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan semuanya menolak korupsi. Penolakan dengan maksud perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Artinya, koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatan hambanya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi, mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. 3. Sila Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan bahwa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif masyarakat, dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya perilaku koruptif, khususnya di kalangan parlemen, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika para wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar, disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara, dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korupsi di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya. Dan kita sebagai masyarakat atau generasi muda harus mengerti bahwa warga negara harus sadar betapa bahayanya korupsi bagi kelangsungan perekonomian negara. Mulailah dengan menghargai setiap proses yang dialami, bukan hanya berdasarkan nilai saja. Karena pada kenyataannya, pendidikan Indonesia masih berorientasi pada hasil, tidak pada proses.
Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.